Kok pelanggaran. Tembak. Marah-marah ya? Enggak. Menghanguskan ya? Enggak. Manfaatnya sabar. Oh, untuk manfaatnya sabar lah. Dengan kita bersabar itu, Kak, kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita, Kak. Iya. Terus halo semuanya. Masya Allah, dengan keadaan sehat kita kembali lagi dalam podcast Amanah Tulus. Komang pelanggaran. Tembak. Marah-marah ya? Enggak. Menghanguskan ya? Enggak. Itu namanya marah-marah. Oh, alah. Hatinya itu ada yang membisiki. Oh, siapa ya? Syaiton. Waduh, padahal sudah saya tutup. Oh, ada yang bisik. Berarti kalau marah-marah, Iya. suka menghabisi atau membalas, Iya. itu kurang sapi. Oh. Kurang sabar. Iya, itu yang mau kita bahas ya, Kak ya. Sekarang ya. Oke. Sebelumnya halo semuanya wong-wong tulus seluruh dunia. Berjumpa lagi kepada kita dengan saya si A Amanatua atau si Aam, dan sebelah saya Si mangkok. kok komangnya nggak ada. Bisa. Yang penting bahasan kita saat ini sabar. Oke. Sabar itu pasti ada pengertiannya. Kalau menurut Iya. Mas Aam tuh apa pengertian sabar? Pengertian sabar ya, Kak? Oh, iya. Oke. Jadi, Kak, sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi kemampuan menahan diri, Kak. Menahan diri itu maksudnya seperti ini, mengendalikan emosi dan tetap konsisten dalam kebaikan meski menghadapi ujian, rintangan atau keterlambatan hasil. Gitu, Kak. Jadi apapun yang menimpa kita ya, semuanya ya, apapun yang menimpa kita, kayak kita mau bekerja atau apapun tidak sesuai hasil apa yang kita pikirkan, ya kita harus tetap sabar dan selalu yakin bahwa Allah pasti akan memberikan di tempat lain atau bagaimanapun itu. Begitu, Kak. Lah, Sabar itu berarti iya. bisa mampu diam sejenak. Nah, itu dong. Diam Kan sejenak dulu. nah, biasanya sabar ini, Kak, digandengi dengan pemaaf. Lah. Oke, kita Makanya. coba kita tes Kak Komang ya, semuanya ya. Kalau pemaaf sendiri, Kak, bagaimana? Menurut Kak Komang bagaimana? Pemaaf sendiri? Tuh, kalau sabar Iya. pasti itu buahnya itu ada yang tumbuh. Iya. Yaitu apa? Diam dulu. Di situ pasti jembarkan hati dulu, Iya, lapangkan hati dulu. Nanti ketika kita hatinya sudah lapang, luas, insya Allah rasa dendam itu akan hilang, mangkel hilang, bahkan marah-marah itu juga akan hilang. Oh. Dan khususnya hatinya tuh yang sakit itu pasti sakit hati itu juga hilang. Kalau kan sudah mampu dia menjebarkan hati, melapangkan dada, penyakit-penyakit yang tempat masuknya syaiton itu yang membisiki amarah, sakit hati dan juga dendam itu akan hilang. Dan bisa memberikan kepada orang lain kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi jangan sampai mengharap pada orang lain saja. Pertama yaitu maafkan dirinya dulu. Beribarat berkaca diri dulu sendiri. Betul, ya, Kak ya. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Oke. Itu jiwa pemaaf. Jiwa pemaaf dari sabar. Itu kalau didefinisikan seperti itu. Iya. Oh, begitu. Sangat luar biasa sekali ya, pemirsa ya. Semua sahabat-sahabat wong tulus. Ternyata pemaaf itu seperti itu ya, Kak ya. Sangat luar biasa. Oke, ya. Mas Am. Iya. Berarti sabar. Suaranya kurang. Iya. Sabar itu
yang tadi dikatakan Mas Aam ya. Iya dong. Bisa menahan diri dulu. Iya, betul. Sekarang jenis-jenisnya itu apa kira-kira? Nah, untuk jenis-jenis sabar ini sebenarnya banyak sekali Kak. Tapi kalau kita ungkapkan ya bisa sampai subuh. Sampai besok. Jangan ya Kak ya. Ya, jadi jenis sabar itu Kak, yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan lah. Nah, maksudnya itu istiqomah menjalankan perintah Kak. Jadi istiqomah itu kan apa? Ibaratnya itu kita harus selalu menjalankan. Ibaratnya kewajiban lah ya. Terus menerus. Nah, untuk menjadi perintah orang yang taat. Nah, contohnya ya Kak ya. Salah satu contoh besarnya yang Allah berikan kepada kita yaitu kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu termasuk ketaatan itu Kak. Oke. Iya. Nilai takwa. Iya, jadi banyak sekali Kak. Terus yang selanjutnya ya, yang selanjutnya yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Berarti menahan diri dari larangan. Lah, maksiat ini kan sudah banyak sekali Kak di dunia ini lah, yang gak di dunia, di sekitar kita lah. Umpamanya itulah, kalau kita tidak dilandasi dengan ilmu atau ketaatan sama Allah, kita pasti akan terjun Kak dan masuk ke dalam maksiat tersebut. Gitu. Jadi dengan adanya itu kita bisa menahan diri. Terus yang terakhir ini Kak ya, yang terakhir ya. Ada lagi. Iya dong, kan 3 tadi kan cuma 2,5. Nah, yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Nah, ini Kak, kamu pernah ujian nggak? Ujian matematika, IPA, IPS gitu. Itu dulu. Ketok generasi keberapa itu kan dalam hal pendidikan Kak. Tapi untuk kehidupan yaitu mengalami musibah, kesulitan dan cobaan hidup lah. Itu kita harus selalu sabar Kak. Mas Aam, hidup itu memang bentuk dari wujud daripada ujian. Iya. Jadi hidup itu tidak hanya sesuatu yang lewat doang, tapi memang menempel di situ ujian. Karena Allah itu menciptakan hidup dan mati itu untuk melihat. Iya, betul. Di antara hambanya itu mana yang lebih baik bisa berbuat amal. Oh, begitu. Iya. Berarti dari ujian itu kita bisa belajar ya Kak ya. Belajar dari kesalahan lah ibaratnya ya. Betul. Untuk bisa lebih baik lagi dalam menata hidup kita ya. Betul begitu kita ya Kak ya. Betul. Oh ya. Terus sekarang ya Kak ya, untuk pemaaf sendiri bagaimana nilai pentingnya dari sifat pemaaf? Kembali dikaitkan sama sabar tadi. Iya. Sabar itu tenang dulu, pasti kalau sudah tenang pasti batin ini tidak kemerungsung. Oh, apa itu Kak kemerungsung? Kemerungsung itu artinya apa? Tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa berprasangka buruk, tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan, tidak tergesa-gesa untuk menerima sesuatu yang mentah atau berupa fitnah mentah-mentah. Oh, tepuk tangan dulu dong. Berarti apapun itu tidak di anu dulu Kak ya. Maksudnya dicari kebenarannya dulu ya. Jadi ketenangan batin. Ketenangan batin, Masya Allah. Itu modal utama dari memaafkan. Oh ya. Jadi memang sabar sama pemaaf ini tidak bisa dilepaskan sebenarnya. Iya, saling sinkron ya Kak ya. Dan jelasnya karena kita akan bertemu dengan hablum minannas. Oh, apa itu Kak? Hablum berhubungan dengan manusia. Oh, ya. Maka ada yang namanya saudara, ada yang namanya konco, ada yang namanya sahabat, ada yang namanya musuh, ada yang namanya bebuyutan, atau yang sesuatu yang kontraproduktif dan sebagainya. Maka kita ketika harus sabar dan memaaf, kita harus membangun untuk memaafkan juga. Kita harus membangun silaturahmi. Oh, mantap. Karena dalam silaturahmi itulah nanti akan ada buah-buah kebaikan. Dan tidak akan lepas darinya cerminan akhlak. Wow. Menjaga akhlak, menjaga silaturahmi itu dengan akhlak. Oh, begitu. Dengan ya, adab. Oh, ya. Sopan santun. Wow.
penyayang. Iya. Nanti tema penyayang ada sendiri. Iya dong. Pokoknya ditunggu terus ya sahabat-sahabat wong tulus ya. Jadi kita tenang saja. Kalau ada request boleh dong. Ya kan? Nah, udah cukup. Maaf. Keliru. Kemana? Oh. Baik. Ya. Oke. Itu ya. Maaf. Sekarang manfaatnya sabar. Oh, untuk manfaatnya sabar lah. Dengan kita bersabar itu, Kak, kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita, Kak. Iya. Terus membantu mengambil keputusan dengan lebih bijak. Nah, dengan hati dan pikiran yang tenang. Nah, dengan hati yang tenang nanti kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, Kak. Jadi contoh misal dengan pemarah ya, kalau dalam kita keadaan marah, kan ada unen lah dari Jawa ya, senggol bacok loh, gimana itu ya kan? Itu terus dengan seperti itu semuanya nanti yang kita dapatkan apa, Kak? Yaitu pahala yang besar. Karena sabar itu sebagai salah satu sifat yang Allah cintai. Sabar. Itu iya. Jadi manfaatnya sabar itu meskipun sedikit tapi masya Allah besar sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Iya kan? Oke, kita sudah membahas tentang sabar. Iya. Banyak sekali, tentunya sabar dan memaafkan itu butuh latihan. Nah itu makanya itu, Kak, butuh latihan. Lah, latihan gimana maksudnya? Olahraga, bagaimana olahraga? Olahraga saya gini, Kak. Nah begini. Oke, yang jelas. Kalau latihan yang untuk berikutnya yaitu apa? Sabar itu kita melatih untuk menahan diri kita, tenang dulu, luaskan hati dulu. Insya Allah itu resepnya. Oh begitu. Ya. Jelas. Kita mau memaafkan diri kita sendiri dulu. Gitu. Banyak sekali orang-orang tidak mampu memaafkan dirinya. Oh begitu. Itu sebenarnya itu intinya. Oh alah. Sehingga dia menyalahkan orang, menganggap orang itu tidak pernah benar dan sebagainya. Iya. Oh alah. Tapi sebenarnya dia harus mampu menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Ketika hatinya tidak lapang maka dia tidak akan pernah bisa memaafkan orang. Iya. Oh begitu. Dan itu juga tergantung dari nilai sabar yang dilatih. Oh. Nilai sabar yang dilatih. Yaitu iman dan takwanya. Oh alah. Untuk kan pemaaf ya, Kak ya, tadi ya yang saya tanyakan ya. Kira-kira itu ada perbedaannya enggak sih, Kak, antara pemaaf dan lupa gitu? Loh, seseorang tuh bisa ingat kesalahannya namun tetap tidak pernah menaruh dendam. Oh iya dong. Itu pemaaf. Jadi kita konsentrasinya kemana nih? Iya. Jadi lebih baik seperti tadi yang saya katakan, lebih baik mengingat kesalahannya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Berarti lebih memuhasabah diri gitu. Betul. Ya, Kak ya. Iya. Jangan lupa itu. Oh iya. Durasi. Oh iya, sudah tahu. Baik. Oke, itu melatih untuk memaafkan dan juga sabar. Kayak sabar tadi sudah cukup. Untuk melatihnya itu saja. Iya dong, menguatkan iman kita ya dan tawakal kepada Allah. Terus ada lagi, Kak, membiasakan diri berpikir positif. Lah, positif itu baik apa jelek, Kak, kira-kira? Baik. Nah, berarti husnuzon. Terus untuk bisa mengatur pernapasan atau diam sejenak ketika emosi yang seperti Kak Komang bilang tadi. Terus, soalnya ketika tidak sabar, nafas itu pasti coba ingat. Saudara-saudara wong-wong tulus, ketika Anda emosi coba lihat apa yang terjadi di dada Anda. Dada Anda pasti sesak karena apa? Jantung berdetuk begitu cepat, nafas tidak menentu karena cepat, tidak beraturan, bahkan disitulah muncul
emosi. Baik. Iya. Biar tidak terlalu emosi melihat kita berdua. Ya, semoga kita selalu bisa saling watawasobil hak. Watawassobis sober. Selalu menyampaikan sesuatu yang benar. Ya. Doakan kami semua agar supaya bisa sehat selalu. Amin. Dan bisa menyampaikan segala sesuatu yang sederhana saja. Ya. Baik, dan itu bisa saling mengingat-ingatkan untuk diri kami sendiri. Iya, betul. Dalam kebenaran, kebaikan, dan juga sabar. Lah itu. Wahai engkau orang-orang yang tulus. Iya. Selalu berjumpa dalam keadaan yang sabar, tenang hati, lapang dada, dan selalu mencari masuk ke dalam diri kita sendiri, mengoncei apa kelemahan kekurangan kita. Disitulah insya Allah sabar dan jiwa pemaaf terbentuk. Iya, betul. Tetap bersama kami, Kak Mangkok dan si Aam dalam acara podcast Amanah Tulus. Podcast yang tenang, sabar, dan cocok untuk wong tulus. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Selamat bersabar.